Halo Sainters, bertemu kembali dalam Tatap Maya bersama kami. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, komunikasi dapat dilakukan oleh alat cipta manusia yaitu robot. Secara umum, robot dapat diartikan sebagai alat atau mesin yang dapat dioperasikan untuk membantu kegiatan manusia. Awalnya, robot adalah sebuah mesin yang diprogram oleh pembuat robot itu sendiri demi kepentingan pribadi dan publik. Di era sekarang, robot pun mulai dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan manusia, seperti membantu pekerjaan rumah, meningkatkan kinerja pada suatu perusahaan yang membutuhkan teknologi tinggi, serta memudahkan para pekerja kantor seperti mesin penjual otomatis atau biasa disebut juga vending machine. Berdasarkan penggunaan robot yang makin meluas di negara Jepang, maka setiap robot dapat disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen atau pemakai robot itu sendiri. Secara teknis dapat dibuat dengan berbagai macam robot dan fungsi yang dapat memenuhi permintaan konsumen. Misalnya pada rumah yang mempunyai robot akan terbantu dengan fitur yang disediakan oleh robot tersebut, mulai dari bangun tidur, menyalakan televisi, memasak makanan, dan dapat diajak ngobrol sebagai teman atau pasangan. Dapat memeriksa kesehatan pada manusia yang sedang sakit atau yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, robot juga dapat dibutuhkan untuk menemani pergi ke restoran atau kafe sebagai pasangan atau teman. Pastinya di kafe atau restoran itu sendiri yang sudah menggunakan teknologi pelayan pada robot sudah dapat melayani pesanan sesuai yang diinginkan pelanggan. Jepang merupakan negara yang terkenal akan kecanggihan teknologinya. Salah satu bentuk kecanggihan teknologi ini diterapkan oleh kafe dengan robot bernama Orihime yang dapat dikendalikan oleh para penyandang disabilitas. Orihime adalah robot buatan Jepang yang dilengkapi dengan sirkuit dan chip programan. Orihime yang memiliki desain seperti manusia, namun dengan mata besar yang lucu. Tujuan dibuatnya Orihime ini adalah untuk menjadi wadah yang memberdayakan orang-orang yang mengalami kesulitan bergerak karena cacat atau penyakit seperti ALS, agar tepat dapat terhubung dengan keluarga jauh atau mengerjakan suatu pekerjaan. Sejak 2018, para penyandang disabilitas berkesempatan untuk bekerja sebagai staf kafe dengan bantuan robot Orihime di kafe pop-up Avatar Cafe Down for Beta. Avatar Cafe Down berusaha untuk menghilangkan rasa kesepian para penyandang disabilitas dengan memungkinkan mereka untuk menikmati bekerja sebagai staf kafe dan berkomunikasi dengan pelanggan. Melihat kesuksesan beberapa kafe pop-up yang dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang sejak 2018, pembuat Orihime yaitu Arilab memutuskan untuk membuka kafe permanen di Tokyo mulai Juni 2021. Kafe ini direncanakan untuk dibuka di Nihonbashi. Avatar Cafe Down akan dikelola oleh dua jenis robot Orihime yang telah digunakan sebelumnya di kafe pop-up. Robot pertama digunakan untuk menerima pesanan dari pelanggan dan berkomunikasi dengan mereka. Selain interaksi berbasis suara, robot kecil ini mampu melakukan berbagai pose yang dapat digunakan pilot untuk berkomunikasi secara emosional dengan pelanggan. Setiap meja juga memiliki iPad untuk mendukung pemesanan dan komunikasi berbasis teks dengan pilot. Para pilot dapat melihat pelanggan kafe melalui layar komputer mereka. Sementara Orihime dikendalikan melalui perangkat lunak yang dapat dioperasikan melalui sedikit gerakan. Hal ini membuat Orihime mudah digunakan oleh pilot yang menghadapi keterbatasan pada pergerakan mereka. Would love a hot coffee, please. Bye. Bye. Why am I waving like the robot? I can just wave, can't I? Sementara itu, robot Orihime D yang lebih besar dapat digunakan dari jarak jauh untuk mengirimkan makanan kepada pelanggan. Di kafe pop-up, Orihime dan Orihime D dikendalikan oleh orang yang berbeda, sehingga menciptakan lebih banyak peluang bagi orang-orang yang menghadapi keterbatasan untuk bekerja secara langsung. Wah, keren ya! Dengan teknologi dapat membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Indonesia bisa nggak ya buat robot kayak Orihime gitu? Semoga kamu penciptanya ya.